Ayo standby. Lighting standby. And the stage will open in 5, 4, 3, 2, 1. Haleluya. Amin Tuhan. Amin. Banyak berkasa, banyak berkasa. Bapak kendaraan ajaib. Amin. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Amin. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Amin Tuhan. Tuhan dasar Dia berkata, Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Amin. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Oh, ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Bersama Yesus, hidup kita takkan sama dengan dunia ini. Amin. Haleluya. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menenangkan-Mu. Yahweh adalah alasan kita. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menenangkan-Mu. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya
takkan sama. Haleluya. Ku tahu sungguh anugerah-Mu Yahweh bagiku, hidupku takkan sama. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Haleluya. Amin. Luar biasa. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Lebih dari apa lagi. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Kasih-Mu luar biasa. Amin. Kasih-Mu sungguh dahsyat bagi kami Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak Yahweh. Kami hadir di tempat ini Tuhan. Untuk kami melakukan perintah-Mu. Untuk kami boleh merayakan yang Kau perintahkan Tuhan. Untuk kami boleh merayakan sukot pada saudara Tuhan. Pimpin kami Tuhan lebih jauh lagi. Untuk kami boleh memuliakan Engkau, mengagungkan Engkau. Karena segala hormat, kemuliaan, pengagungan hanya bagi Engkau Bapak Yahweh. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Masih yang percaya kita katakan bersama. Amin. Haleluya. Sudah percaya Yesus adalah Tuhan yang dahsyat. Amin. Haleluya. Amin. Yesus. Amin. Tuhan yang menciptakan alam semesta ini sangat menciptakan menangkai jagat raya, mencipta alam semesta, memilih kehidupan yang sanggup menyelamatkan, Yesus jalan kebenaran. Amin. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertanda, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Praise Yahweh. Amin. Haleluya. Sang pemilik kehidupan adalah Yahweh Tuhan kita. Amin. Amin. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, Yesus jalan kebenaran. Haleluya. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertanda, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Praise Yahweh. Yahweh dahsyat, Yahweh perkasa. Amin. Amin. Amin Tuhan. Kau yang perkasa, Kau yang ajaib, kami sembahkan, agungkan, kami tinggikan ya Bapa. Amin. Haleluya, kami rindukan Engkau Tuhan.
biasa. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is Yahweh. Haleluya. Amin. Yesus adalah Raja atas segala raja. Amin. Dia Raja atas hidup kita. Haleluya. Amin Tuhan. Engkaulah Raja dalam hidup kami. Engkau yang memimpin kami. Kami sujud dan kepada Engkau ya Aba Yahweh. Oh, oh. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, oh, Dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku. Dia penolongku, Dia hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah kekuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Amin. Dia Raja atas kita. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, oh, Dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku. Dia penolongku, Dia hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitan, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Amin. Haleluya. Kaulah Rajaku, Kaulah Raja kami Tuhan. Ku sembah Engkau, Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi. Junjung
Tuhan Rajaku. Haleluya. Amin Tuhan. Haleluya. Bagi kemuliaan Bapa Yahweh lebih dahsyat lagi. Amin Tuhan. Silakan duduk saudara. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk kita boleh dengar akan suara firman Yahweh. Amin Tuhan. Hidup kami memuliakan Engkau. Haleluya. Amin. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati. Firman-Mu yang berdaulat atasku. Kasih-Mu yang dahsyat, Kasih-Mu yang berdasar, Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Kau Raja dalam hidupku, Tuhan, biar kami melekat di hati-Mu. Kau Tuhan dan sahabatku. Haleluya. Terjalin terang kemuliaan bagi-Mu, pengagungan bagi-Mu.
Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Haleluya. Oh, haleluya. Mari jemaat kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita serukan nama Yahweh dalam pujian Shema Yisrael. Shema Yisrael, Yahweh Elohenu, Yahweh Eka. Shema Indonesia, Shema Indonesia, Yahweh Elohenu, Yahweh Ea. Shema Ambarawa, Shema Ambarawa, Yahweh Elohenu, Yahweh Ea. Baruch Shekemo Malkuto Leolam Vae. Semua kuasa penguasa yang ada di udara, engkau harus dengar. Yahweh Elohim kita, Dia Echad, Dialah satu-satunya Elohim yang layak dan berhak untuk ditinggikan dan disembah. Oleh karena itulah maka pada saat ini kami memuji dan meninggikan nama Bapa Yahweh, Besem Yeshua Hamashiach Waruah HaKodes. Kami telah memuji dan meninggikan nama-Mu. Sekarang kami akan belajar kebenaran firman. Urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami yang mendengar firman-Mu dengan urapan yang sama, agar firman yang ditaburkan dapat kami pahami dan kami mengerti, sebagaimana Engkau memberikan pemahaman dan pengertian kepada hamba-Mu. Dan jika ada kuasa penguasa roh jahat di udara yang akan merebut kebenaran firman, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yeshua Hamashiach. Pergi kau keluar, tinggalkan tempat ini, tinggalkan setiap hati dan pikiran kami, karena hati dan pikiran kami hanya kami tujukan bagi kebenaran firman saja. Berikan kemampuan kepada kami bukan hanya untuk mendengar firman-Mu saja, melainkan juga melakukan di dalam hidup kami. Demi nama Adonai Yeshua Hamashiach Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk, Bapak Yahweh memberkati. Shalom Aleichem. Puji Bapak Yahweh, mula pertama saya ucapkan Hak Sameach HaSukkot 5785 kepada saudara sekalian. Kita masih diberi anugerah untuk bisa merayakan Sukkot tahun ini. Mudah-mudahan tahun depan kita masih diberi kesempatan untuk merayakan kembali dengan suasana yang lebih dari hari ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan membawakan firman yang saya beri judul Sukkot merupakan manifestasi pengampunan sempurna dari Elohim. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tidak akan menerangkan tentang Sukkot itu apa karena sudah seringkali kita mendengar tentang Sukkot. Intinya Sukkot bukan merayakan hari kelahiran Yeshua Hamashiach. Karena sebelum Yeshua ada di atas muka bumi, Sukkot sudah ada, yaitu perayaan pemeliharaan Bapa Yahweh
terhadap bangsa pilihannya dari Mitsraim atau dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Mereka dipelihara di kemah-kemah yang dilambangkan dengan pondok atau sukah, dan itu melambangkan kehidupan manusia kita yang sementara di atas muka bumi ini. Perjalanan mereka dari Mitsraim menuju ke tanah perjanjian ditempuh selama 40 tahun karena kedegilan hati mereka. Padahal kalau dijalani secara garis lurus menurut alur yang ada melalui pegunungan Seir itu hanya 11 hari perjalanan. Tetapi karena kedegilan hati bangsa pilihan Bapa Yahweh, maka mereka berputar-putar sampai 40 tahun. Tetapi selama 40 tahun itu Bapa Yahweh memelihara mereka selama di perjalanan. Nah, ini ibaratnya seperti saudara dan saya, kita ini sedang dalam perjalanan dari bumi ini menuju ke kerajaan sorga, Samayim. Nah, di dalam perjalanan tentu saja banyak permasalahan-permasalahan seperti yang terjadi ketika bangsa pilihannya dalam perjalanan menuju ke tanah perjanjian, juga mengalami banyak masalah. Tetapi dalam segala masalah Tuhan tetap memelihara kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang menjadi pertanyaan yang pertama adalah, mengapa Sukot merupakan manifestasi pengampunan sempurna dari Elohim? Yang pertama adalah untuk memperbaiki hubungan antara manusia dengan Elohim akibat ulah Adam dan Hawa. Seperti dalam perayaan-perayaan Sukot di mana saya diundang untuk menyampaikannya, saya katakan bahwa Tuhan, Bapa Yahweh menciptakan manusia itu bukan untuk mati. Manusia diciptakan untuk hidup kekal sampai selama-lamanya karena itu seperti Elohim, seperti Yahweh. Tetapi karena terperdaya oleh ular yang bermanifestasi menguasai seekor ular, setan yang menguasai, sehingga manusia terperdaya. Karena ada perkataan, kalau engkau memakan buah pengetahuan hal baik dan jahat ini, maka kamu akan sama seperti Tuhan. Nah, perkataan kamu akan sama seperti Tuhan itu menggiurkan hati Adam dan Hawa. Sehingga larangan untuk memakan buah pengetahuan hal baik dan jahat dimakan dan akhirnya mereka mati. Dikatakan di dalam kitab Kejadian pasal 5 ayat yang kelima bahwa Adam berusia 930 tahun. Ada orang yang salah pengertian dengan mengatakan, oh itu yang mati adalah rohnya. Karena Bapa Yahweh katakan pada hari engkau memakannya pastilah engkau akan mati. Tapi kenyataannya Adam masih hidup dan sampai berusia 930 tahun. Sehingga ada orang yang mengatakan, oh itu rohnya yang mati. Saya katakan bukan. Karena kalau rohnya mati, berarti tubuhnya mati. Ya, karena manusia hidup karena ada roh kehidupan di dalam dirinya. Tetapi ada satu ayat yang mengatakan bahwa satu hari di hadapan Tuhan atau di hadapan Elohim sama dengan 1000 tahun di hadapan manusia. Jadi usia Adam mendekati satu hari di hadapan Elohim. Berarti apa yang Yahweh sampaikan pada hari engkau memakannya pastilah engkau akan mati, benar atau tidak? Benar, ya, itu yang pertama. Jadi memperbaiki hubungan, karena begitu Adam dan Hawa memakan buah pengetahuan hal baik dan jahat, maka putuslah hubungan antara manusia dengan Tuhan. Karena ulah Adam dan Hawa dan semua keturunannya, termasuk saudara dan saya, kita terkena imbasnya, yaitu adanya kematian. Padahal kalau kita melihat yang menyalahi aturan itu Tuhan atau manusia? Manusia, tetapi Tuhan yang bucin
budak cinta terhadap manusia. Sehingga Tuhan yang berupaya untuk bisa memperbaiki hubungan karena cinta kasih-Nya kepada umat manusia. Oleh karena itulah maka Sukot itu merupakan manifestasi pengampunan sempurna dari Elohim. Yang kedua, membuktikan cinta kasih-Nya Bapa Yahweh kepada manusia. Dan ini sekaligus membuktikan bahwa Yahweh tidak kejam. Karena ada pendeta yang mengatakan bahwa Yahweh itu identik dengan Tuhan yang kejam. Sedangkan Yeshua itu Tuhan yang penuh dengan cinta kasih. Artinya ada dua Tuhan. Tuhan yang kejam dan Tuhan yang penuh cinta kasih. Ini tidak benar, saudara-saudara. Yang benar, Yeshua turun ke dalam dunia ini adalah manifestasi dari cinta kasih Yahweh kepada manusia. Dan itu membuktikan bahwa Yahweh penuh dengan cinta kasih. Terbukti ketika Yahweh mengatakan Niniwe akan ditunggang balikkan. Tetapi ketika mereka bertobat, Bapa Yahweh tidak jadi menunggang balikkan, memberikan kasih karunia kepada mereka untuk tidak dibinasakan. Dan ini membuktikan bahwa Yahweh tidak kejam seperti apa yang didengung-dengungkan oleh para pendeta. Di mana perjanjian lama sudah tidak berlaku. Yang berlaku sekarang adalah perjanjian baru. Sebetulnya tidak ada istilah lama dan baru. Itu hanya istilah yang dibuat oleh bapak-bapak gereja untuk menyatakan tahun ketika Yeshua sudah ada di atas muka bumi ini dan tahun sebelum Yeshua ada di atas muka bumi, yaitu nubuatan-nubuatan tentang kedatangan Mesias. Itu disebut perjanjian lama, tetapi antara perjanjian lama dan perjanjian baru ini ada benang merah yang tidak bisa diputuskan. Jadi antara Torah dan kasih karunia itu tidak bisa dipisah-pisahkan. Ada orang yang menekankan sekarang bukan zaman Torah tetapi zaman kasih karunia. Ini tidak benar, saudara-saudara. Sehingga ada yang memisahkan antara perjanjian lama dan perjanjian baru antara Yahweh dengan Yeshua. Kenapa? Karena ketika turun ke dalam dunia ini, maka yang turun adalah Yahweh. Contohnya di dalam kitab Pesita atau Aramaik Bible. Alkitab perjanjian baru berbahasa Aram. Di dalam Lukas 2 ayat yang ke-11 ini lebih jelas daripada kitab terjemahan-terjemahan yang ada. Di sana berbunyi atilat lekon geir yomana perukadai tuhi maryah mesia bemadinta de Dawid. Karena hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Tuhan Yahweh Sang Mesias di kota Daud. Di sana ditulis dengan kata Maryah, bukan Maria. Kalau Maria itu sama dengan Elohim, tapi kalau Maryah itu Maria Yah atau Tuhan Yahweh. Jadi yang lahir bentuknya wujudnya bayi, tetapi sebetulnya itu adalah Yahweh yang turun ke bumi dalam wujud seperti manusia. Dan ini merupakan kasih cintanya Bapa Yahweh kepada umat manusia. Karena itu di dalam kitab Injil Yohanan pasal yang ketiga atau Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Di dalam kitab Brit Kadasa di sana berbunyi Ki ken ohev Elohim et haolam at asyer natan et benu et yekidu Wekal ma'amin bu lo yofat kifo yimsa kaye olam. Yang kalau diterjemahkan berbunyi, sebab demikian kasih karunia atau anugerah, karena tadi dikatakan ken ya. Ki ken ohev Elohim, karena demikian kasih karunia atau anugerah Elohim mengasihi dunia ini. Sehingga dia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan dapat memperoleh hidup yang kekal. Di situ tidak dikatakan karena demikian kasih Elohim terhadap orang Kristen, tidak.
Bahkan banyak orang Kristen yang tidak disukai oleh Tuhan karena tidak menaati firman Tuhan, tetapi lebih menaati sinode atau organisasi atau pimpinannya. Nah, apa yang saya sampaikan, saya mengajar untuk saudara lebih taat kepada firman daripada taat kepada manusia. Lalu pertanyaan yang berikut, pengampunan sempurna yang bagaimana? Pengampunan sempurna yang dimaksud adalah pengampunan sempurna yang dicontohkan Elohim untuk manusia lakukan. Yang pertama, dia rela turun ke bumi menjadi seperti manusia. Dulu statement saya, Yeshua itu 100% manusia dan 100% Tuhan. Ternyata kalau dikaji di dalam kitab berbahasa Ibrani, statement tersebut keliru, saudara-saudara. Yeshua bukan 100% manusia dan 100% Tuhan, tetapi Yeshua itu 100% Tuhan dan 100% berwujud seperti manusia. Jadi ada bedanya. Kalau manusia itu dilahirkan dari spermatozoid dan ovum, percampuran antara sperma laki-laki dengan sel telur perempuan. Tetapi Yeshua tidak, karena Yeshua dilahirkan dari Ruach HaKodes, ya. Dia rela turun ke bumi seperti manusia, dan itu ayatnya di dalam Filipi 2 ayat 7 sampai 8 yang demikian bunyinya. Sebaliknya, dia sudah mengosongkan dirinya sendiri dengan mengambil rupa seorang hamba agar berada dalam keserupaan manusia, bukan agar berada dalam tubuh betul-betul 100% manusia, tetapi hanya keserupaan manusia. Dan supaya didapati dalam pola seperti manusia, bukan manusia, tetapi seperti manusia. Tetapi Yeshua bukan makhluk jadi-jadian. Dia sudah merendahkan dirinya sendiri dengan menjadi taat sampai pada kematian, bahkan kematian di kayu salib. Kenapa orang tidak bisa menerima Tuhan menjadi manusia? Karena manusia memikir dengan pola pikir manusia yang tidak maha hadir. Sedangkan Tuhan itu omnipresent, dia maha hadir. Dia bisa menjadi apa saja dan bisa menjadi berapa saja. Maka ketika dia menjadi seperti manusia, ya tidak masalah. Kemudian yang kedua, mengampuni dosa turunan Adam dan Hawa. Akibat dosa Adam dan Hawa, maka kita semua mengalami kematian. Seperti misalkan saya bersalah, kemudian saya dihakimi oleh hakim, saya dibuang di Pulau Nusa Kambangan. Saya sekeluarga. Nah, karena saya sekeluarga ini punya keluarga, saya bisa mempunyai anak, mempunyai cucu, mempunyai cicit. Apakah cucu dan cicit saya salah ketika mereka mengatakan salah kami apa? Kok kami ada di Pulau Nusa Kambangan ini? Tentu cucu cicit saya tidak salah, tetapi akibat kesalahan leluhurnya, maka cucu cicitnya ada di Pulau Nusa Kambangan. Demikian pula saudara dan saya, kita tidak bersalah kepada Tuhan, tetapi akibat kesalahan Adam dan Hawa, maka kita ada kematian. Kalau dulu usia 930 tahun, merosot turun-turun dan sekarang sekitar 80 tahun, lebih daripada itu, kebanggaannya hanya penderitaan. Kalau ada orang mengatakan saya ingin hidup 1000 tahun, kalau saya tidak mau, saudara-saudara. Kalau kehidupan 1000 tahun di alam kekekalan ya tidak masalah. Tapi kalau kehidupan 1000 tahun di atas muka bumi itu repotnya setengah mati. Jalan susah, mau makan jagung tidak bisa, mau kemana-mana sulit, makan yang asin sedikit, tekanan darah tinggi, gula sedikit, diabetes, makan ini itu tidak bisa, itu menyusahkan diri sendiri. Dan manusia diciptakan ketika lahir di atas muka bumi
maka manusia sudah memiliki batas akhir kehidupan. Kita lihat ayatnya di dalam Roma 5 ayat 12 dan ditambah ayat 18 sampai 19 di mana kedatangan Yesua di atas muka bumi ini merupakan pengampunan dosa keturunan Adam dan Hawa. Roma 5 ayat 12, 18 dan 19 dikatakan, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia melalui satu orang, yaitu Adam. Dan maut masuk melalui dosa itu. Demikian juga maut menjalar kepada semua manusia, karena semua orang telah berbuat dosa. Oleh karena itu kemudian sebagaimana melalui kesalahan satu orang, yaitu Adam bagi semua orang, akibatnya penghukuman. Demikian pula melalui pembenaran satu orang, yaitu Yeshua HaMasyiah, bagi semua orang, akibatnya pembenaran hidup. Jadi Yeshua itu melakukan manifestasi dari kasih yang sempurna Bapa Yahweh kepada umat manusia. Itulah sebabnya maka yang diajarkan oleh Yeshua adalah kasih dan pengampunan, saudara-saudara. Ya. Dan hal itu dibuktikan murid yang dicari pun orang berdosa. Ada orang yang mengatakan Pak Yakub mengasihi orang berdosa? Tidak. Saya tidak mengasihi orang berdosa, tapi saya mengasihi jiwanya. Kenapa? Karena masuk ke api kekal neraka itu sangat mengerikan. Terkadang karena orang belum pernah ke neraka, membayangkannya ya paling dibakar selesai. Tidak, di neraka itu orang dibakar tetapi tidak mati-mati, saudara-saudara. Dan itu bukan 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 100 tahun, 200 tahun, tapi kekal sampai selama-lamanya. Dan ini mengerikan sekali, saudara-saudara. Nah, Yeshua ketika ada di atas muka bumi, dia mencari murid yang pertama itu adalah orang yang berdosa. Di dalam kitab Matius 9 ayat 9 sampai 13, di sana dikatakan, adapun Yeshua sementara melintas dari sana, dia melihat seseorang yang dipanggil Matai atau Matius sedang duduk di balai cukai. Lalu berkatalah dia kepadanya, ikutlah aku. Dan setelah bangun dia mengikutinya, dan terjadilah ketika dia duduk makan di dalam sebuah rumah, dan tampaklah banyak pemungut cukai dan orang berdosa yang berdatangan. Mereka duduk makan dengan Yeshua dan dengan murid-muridnya. Dan orang Farisi setelah melihat itu, mereka berkata kepada murid-muridnya, mengapa gurumu duduk makan bersama para pemungut cukai dan orang berdosa? Dan Yeshua ketika mendengarnya, dia berkata kepada mereka, mereka yang sehat tidak mempunyai kebutuhan akan tabib, melainkan mereka yang menderita sakit. Namun seraya pergi, pelajarilah apa itu. Aku mengendaki kemurahan dan bukannya persembahan. Karena aku datang tidak untuk memanggil yang benar, melainkan yang berdosa dalam pertobatan. Ini adalah sikap Yeshua terhadap orang yang berdosa. Pemungut cukai pada saat itu adalah pekerjaan yang dibenci oleh orang Yahudi. Kenapa? Karena seringkali dipakai untuk memeras orang lain. Kalau sekarang kira-kira tukang pajak, ya, tukang pajak yang seringkali memeras kliennya untuk membayar bukan kepada negara tetapi kepada dirinya sendiri. Nah, yang menjadi pertanyaannya, apakah salah orang Farisi berkomentar kepada Yeshua? Saya kembali ke Matius tadi. Mengapa orang Farisi berkomentar saat Yeshua makan bersama pemungut cukai? Memang Tuhan kita ini Tuhan yang aneh menurut pemikiran akal manusia. Karena orang Farisi itu komentarnya adalah komentar umum, saudara-saudara. Orang Farisi mengomentari saat Yeshua makan bersama pemungut cukai. Kenapa? Karena orang jahat itu seharusnya dijauhi. Saya katakan benar,
Orang jahat memang harus dijauhi, tetapi orang jahat harus dikasihi jiwanya. Bagaimana mereka yang jahat bisa menjadi tidak jahat kalau kita eksklusif, kalau kita tidak mau berhubungan dengan mereka. Orang yang percaya kepada Yesus itu diajar untuk mengasihi orang berdosa, nyawanya supaya diselamatkan. Kenapa? Karena penderitaan kekal itu sangat menakutkan dan sangat mengerikan, saudara-saudara. Itulah sebabnya Yeshua tidak menjauhi mereka. Seperti, kalau saya katakan, seperti ikan laut. Ikan laut itu berendam di air asin setiap saat. Tetapi kalau saudara mengambil ikan laut, kemudian digoreng tanpa diberi garam, rasanya tawar atau asin. Kalau rasanya asin berarti saudara ngambil ikan mati. Jadi ada sisiknya itu sebetulnya untuk pelindung, proteksi dirinya, supaya kotoran-kotoran dari luar tidak masuk di dalam tubuhnya. Seperti itulah artinya kita memiliki iman yang teguh dan kita bergaul dengan orang yang tidak baik dengan tujuan supaya yang tidak baik menjadi baik. Meskipun yang seringkali terjadi kita yang baik bergaul dengan orang yang tidak baik menjadi tidak baik. Nah, ini keliru, saudara-saudara. Artinya kita terkontaminasi. Tuhan tidak menghendaki hal seperti itu. Tetapi Tuhan berbeda. Orang mengatakan orang jahat itu harusnya dijauhi. Kemudian yang kedua, jangan beri kesempatan kepada orang jahat. Karena dia akan melakukan hal yang berikutnya. Kita didik supaya orang jahat menjadi tidak jahat. Itu yang Tuhan ajarkan di dalam kehidupan kita. Maka Tuhan memanggil para pemungut cukai. Kemudian orang Farisi berkomentar saat Yeshua makan bersama pemungut cukai karena dianggap bodoh jika mengampuni orang jahat. Apalagi menjelang kedatangan Yeshua yang kedua kali kejahatan merajalela. Kan dikatakan menjelang kedatangan Yeshua akan datang masa-masa yang sukar. Ya. Nah yang menjadi pertanyaannya, apakah Yeshua termasuk bodoh? Apalagi mengajar mengampuni berulang kali. Dan itu dicontohkan di dalam kitab Matius 18 ayat 21 sampai 22. Di sana dikatakan kemudian seraya datang kepadanya. Kepa atau Petrus berkata, Tuhan, berapa sering saudaraku berbuat dosa terhadap aku dan aku mengampuninya? Sampai 7 kali? Yeshua berkata kepadanya, aku tidak berkata kepadamu sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7. Walah, konyol dong Pak kalau seperti itu. Ya memang konyol, tetapi kalau kita mentaati firman, kita bisa menyelamatkan jiwa. Apalagi Yeshua mengajar di dalam Lukas 17 ayat yang keempat. Lukas 17 ayat yang keempat, bahkan jika dia berdosa terhadapmu, jika 7 kali sehari dan 7 kali sehari dia kembali kepadamu sambil berkata, aku bertobat, maka engkau pun harus mengampunkan kepadanya. Jadi ini yang Tuhan ajarkan. Nah, bagaimana agar jangan terulang kembali? Jangan membuka celah. Jika orang yang berhutang, ya jangan diberi hutangi lagi, apalagi minta berulang-ulang. Yang menjadi pertanyaannya, terkadang kita mengukur orang lain sesuai dengan ukuran kita. Belum tentu orang lain yang kita ukurkan itu sama seperti kita. Ingat, Yeshua adalah Elohim yang penuh dengan pengampunan dan ajarannya berbeda dengan ajaran dunia. Kalau kita tidak bisa mengampuni, apa gunanya kita beriman kepada Tuhan?
Oleh karena itu saya berikan satu pertanyaan, kenapa pengampunan itu penting? Memang pengampunan itu penting, karena yang pertama sebagai anak Bapa Yahweh, pertanyaannya apakah saudara seperti sebagai anak Bapa Yahweh atau tidak? Terkadang tentu kita akan mengatakan, ya Pak, saya anak Bapa Yahweh, sebagai anak Bapa Yahweh. Apa kata firman Tuhan di dalam kitab Matius 5 ayat yang ke-44 sampai 46. Di sana dikatakan, namun aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu, berkatilah mereka yang mengutuk kamu, perlakukanlah dengan baik mereka yang membenci kamu, dan berdoalah bagi mereka yang melecehkan kamu dan menganiaya kamu, supaya kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga. Sebab dia menerbitkan mataharinya bagi yang jahat dan yang baik, dan dia menurunkan hujan bagi yang benar dan yang tidak benar. Sebab jika kamu mengasihi mereka yang mengasihi kamu, pahala apakah yang kamu peroleh? Bukankah para pemungut cukai pun berbuat hal yang sama? Yang menjadi pertanyaannya, apakah ayat-ayat ini terasa berat di dalam kehidupan saudara? Pak Yakub enak ngomong. Saya katakan ketika saya menyampaikan firman, itu menjadi pedang bermata dua. Kalau saya tidak mampu mengampuni, saya menyampaikan firman seperti ini, habis saya, saudara-saudara, seperti dipukuli oleh dirinya sendiri. Tetapi saya berani menyampaikan ini karena itu sudah menjadi pedang dalam kehidupan saya. Itu hal yang pertama, kenapa pengampunan itu penting. Karena kita sebagai anak Bapa Yahweh. Yang kedua, menjauhkan diri dari kejahatan dan memberi kesempatan orang untuk berbuat baik dan setia atau bertobat. Ayatnya di dalam Amsal 16 ayat yang ke-6. Amsal 16 ayat yang ke-6 dikatakan, kesalahan dapat dibayar oleh kebaikan dan kesetiaan, tetapi dengan takut akan Yahweh orang menyingkir dari kejahatan. Ini dari Indonesian Literal Translation. Kalau terjemahan dari Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia dikatakan, dengan kasih dan kesetiaan kesalahan diampuni, karena takut akan Yahweh orang menjauhi kejahatan. Ya. Jadi yang menjadi pertanyaannya adalah, seberat apakah firman Tuhan di dalam kehidupan kita? Apakah Tuhan mengajarkan hal-hal yang tidak mungkin untuk dilakukan oleh manusia? Tidak mungkin, saudara-saudara. Karena Yeshua menggenapi Torah, artinya dia menjalani semua Torah. Sekarang yang ketiga, kenapa pengampunan itu penting? Karena kita diberi otoritas untuk mengampuni. Jadi otoritas pengampunan itu ada di dalam diri saudara. Di dalam Yohanan 20 ayat yang ke-23 dikatakan apa? Seseorang yang kamu ampunkan dosa-dosanya, kepada mereka diampunkan. Seseorang yang kamu tahan dosa-dosanya tetap tertahan. Jadi saudara seperti presiden yang punya gerasi. Kalau orang bersalah mau dihukum mati, ketika mendapatkan gerasi pengampunan dari presiden, maka orang itu tidak jadi dihukum mati. Kira-kira demikian. Nah, yang menjadi pertanyaannya, otoritas pengampunan yang Tuhan berikan kepada saudara, apakah saudara menggunakannya atau saudara buang? Ini otoritas datang dari Tuhan. Ya. Kalau saya lebih memilih memberi kesempatan untuk orang berbuat kebaikan, lebih baik bekas orang jahat daripada bekas orang baik. Kalau bekas orang jahat itu baik, kalau bekas orang baik itu jahat. Bekas bajingan lebih baik daripada bekas pendeta. Bisa dipahami, saudara-saudara? Yang keempat,
agar dosa kita diampuni. Wah, ini mengerikan sekali, saudara-saudara. Saudara diberi otoritas. Kalau saudara tidak menggunakan otoritas itu, maka otoritas yang lebih tinggi, yaitu Bapa Yahweh, diturunkan di dalam kehidupan kita. Karena itu pengampunan itu penting. Kita lihat di dalam Matius 6 ayat 12 dan ayat 14 sampai 15. Matius 6 ayat 12 ini adalah doa Bapa kami. Dan ampunkanlah kepada kami utang-utang kami seperti kami juga mengampunkan kepada para pengutang kami. Ini seringkali kita hafal, tetapi kita tidak melakukannya. Demikian pun ketika kita datang ke gereja, tetapi kita diberi firman dan kita tidak melakukannya, itu sama saja dengan orang yang berdiri di depan cermin, yang mengamati tubuhnya sendiri, ketika tahu tubuhnya banyak coreng-morengnya tidak diperbaiki. Kira-kira seperti itu. Ayat selanjutnya dikatakan, sebab jika kepada manusia kamu mengampunkan kesalahan-kesalahan mereka, Bapa Sorgawimu pun akan mengampunkan kepadamu. Namun, jika kepada manusia kamu tidak bisa mengampunkan kesalahan-kesalahan mereka, Bapamu pun tidak akan mengampunkan kesalahan-kesalahanmu. Karena itu kita harus memberi kesempatan orang untuk bertobat, saudara-saudara. Nah, yang menjadi pertanyaannya, apa sih definisi bertobat? Definisi bertobat itu yang pertama adalah tesufah, yaitu kembali atau berbalik, berarti mengakui dosa, melibatkan perubahan hati, pikiran, dan perilaku yang mencakup 4 hal. Yang pertama adalah pengakuan dosa, widui, mengakui kesalahan yang telah dilakukan. Artinya mengeluarkan isi hatinya bahwa memang saya bersalah, ya. Karena itu dia mengakui kesalahannya, itu yang pertama. Yang kedua, penyesalan, nakam. Itu merasakan kesedihan dan penyesalan yang mendalam atas dosa yang telah diperbuat. Artinya bukan hanya mengakui kalau dirinya salah, tetapi juga minta maaf dan berusaha untuk melakukan hal yang baik. Artinya merasakan kesedihan dan penyesalan yang mendalam atas dosa yang sudah diperbuat. Yang ketiga, mengambil keputusan untuk tidak mengulangi. Ini memiliki tekad yang kuat tidak akan mengulangi kembali. Dan yang keempat adalah kompensasi atau pemulihan, yaitu mengupayakan untuk memperbaiki atau mengkompensasi kerugian yang disebabkan oleh dosa tersebut. Nah, jika berbicara soal hutang piutang, itu berusaha mengembalikan semaksimal yang bisa diperbuat dan secepat yang bisa dilakukan. Ini bagi orang yang bertobat. Mungkin saudara disalahi orang, atau saudara pernah menyalahi orang. Ketika kita pernah menyalahi orang, apakah 4 hal ini sudah kita lakukan di dalam kehidupan kita? Nah, sekarang yang berikut adalah definisi mengampuni. Definisi mengampuni itu memiliki 3 pengertian. Yang pertama adalah salak. Ini berdasarkan tata bahasa Ibrani, arti dari mengampuni. Ini adalah pengampunan Tuhan terhadap manusia yang tanpa pamrih sedikit pun. Kalau kita mengampuni, terkadang kita minta balas jasa dari pengampunan itu. At least kalau saya, kamu jadi orang baik. Ini yang kita kejar, ya. Tetapi kalau salak itu pengampunan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita sudah minta maaf, kita sudah menyesal dengan perbuatan kita. Seringkali tanpa sadar kita melakukan kembali kesalahan itu. Tapi Tuhan tetap mengampuni. Yang kedua, kapar, yaitu menutupi atau menebus.
Ini yang harus kita ketahui di dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Kapar, kata ini secara harfiah berarti menutupi atau menebus. Kapar sering digunakan dalam konteks pendamaian atau menutupi dosa yang berkonotasi dengan pengampunan dalam kaitannya dengan korban pendamaian. Jadi tidak ngewer-wer gitu loh saudara-saudara, kalau bahasa Jawanya itu. Ya. Kita tahu orang ini berdosa, tapi kita laporkan kepada yang lain supaya yang lain semua mengetahui kalau orang itu berdosa. Artinya apa? Kita membuat orang yang tidak bersalah terhadap orang tersebut jadi memiliki resistensi di dalam kehidupannya. Karena memberikan hal-hal yang negatif kepada orang lain itu mengandung aura yang negatif. Kemudian hal yang ketiga adalah nasa. Nasa itu berarti mengangkat atau membawa pergi. Dalam konteks pengampunan, nasa berarti menghapus atau mengangkat beban kesalahan seseorang sehingga tidak lagi diingat atau diperhitungkan. Jadi definisi mengampuni dalam bahasa Ibrani mencakup konsep pengampunan dengan kemurahan hati, menutupi kesalahan dan mengangkat atau menghapus dosa agar tidak diingat lagi. Ya, ini adalah definisi mengampuni. Kita merayakan Sukot itu bukan sekedar merayakan Yeshua dilahirkan saat perayaan Sukot, melainkan merayakan pengampunan dan memanifestasikan kasih Elohim, bukan kasih manusia yang bisa mengasihi karena dikasih. Artinya saya mengasihi saudara karena saudara mengasihi saya. Firman Tuhan katakan apa bedanya kita dengan orang berdosa? Apa bedanya kita dengan orang dunia? Tuhan membuat kita menjadi orang yang berbeda. Sementara orang memusuhi kita, kita tidak memusuhinya tetapi mendoakannya, mengampuninya. Kenapa? Karena firman mengajarkan kepada kita kejahatan itu hanya bisa dikalahkan dengan kebaikan. Kita sudah tahu itu, tapi untuk melakukannya terkadang berat. Ya. Memang ini membutuhkan latihan, saudara-saudara. Saya berani mengatakan seperti ini karena saya mengalaminya. Bagaimana Tuhan mendidik saya tentang masalah hutang piutang dan kasih yang Tuhan tuntutkan kepada saya untuk mengasihi orang yang berbuat jahat. Ya setidak-tidaknya kalau memang kita tidak bisa atau belum bisa mengampuni, ya kita serahkan saja kepada Bapa Yahweh karena Bapa Yahweh mampu melakukan sesuatu yang melebihi pikiran kita. Ya. Nah, yang menjadi pertanyaannya, apakah saudara sudah mengampuni? Pertanyaan yang berikut, apakah saudara sudah benar-benar bertobat? Jadi ini kedua-duanya harus saling kait-mengkait satu dengan yang lain. Kitab Matius atau Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37 dikatakan, Wa yomer Yeshua elai wa ahavta et Yahweh Elohika, bekal fafka ufkal nafseka ufkal madaika. Firman Yeshua kepadanya, kasihilah Yahweh Elohimu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Kita bisa melakukan itu. Tapi bagaimana dengan ayat 39? Di sini kita melihat kalau diterjemahkan kata per kata di dalam bahasa Ibrani, wahasnia yang artinya dan yang kedua damta serupa atau seperti. Lah ini adalah kata ganti kepadanya bisa berarti kepadanya. Wa'ahafta dan engkau harus mengasihi lereaka atau sesamamu atau temanmu kamoka seperti dirimu sendiri. Dan ayat 39 ini kalau diterjemahkan dalam kalimat agak bebas berbunyi dan yang kedua serupa itu engkau harus mengasihi
sesamamu seperti dirimu sendiri. Jadi orang yang bertobat dan orang yang mengampuni sesamanya itu melakukan ajaran Yeshua HaMashiach. Satu ayat lagi dikatakan di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-20. Jika seseorang mengatakan, aku mengasihi Elohim, tetapi dia membenci saudaranya, ia adalah seorang pendusta. Karena siapa yang tidak mengasihi saudaranya yang ia lihat, bagaimana dia sanggup untuk mengasihi Elohim yang tidak ia lihat. Jadi untuk ukurannya saudara mengasihi Yahweh adalah saudara-saudara yang bisa dilihat dengan mata. Memang ayat-ayat yang saya sampaikan kelihatannya berat bagi kita untuk dilakukan, termasuk saya. Tetapi saya belajar untuk melakukan firman, karena saya yakin seyakin-yakinnya firman Elohim tidak pernah salah. Kenapa? Karena kalau kita membawa dendam di dalam hati, itu menimbulkan penyakit, saudara-saudara. Saya sudah sering kali mendoakan orang yang sakitnya kanker, tumor ganas, ya, dari tumor biasa menjadi tumor ganas. Ini saya mendoakan sudah bukan 1-2 kali, berkali-kali. Dan ketika dikorek, ternyata ada kepahitan hati. Ada seorang anak yang sakit hati luar biasa terhadap ibu kandungnya sendiri. Karena dulu dia tahu kalau akan digugurkan, sehingga timbul kebencian yang luar biasa di dalam dirinya. Dan itu dimanifestasikan dalam kehidupan setiap hari dengan membenci ibunya seperti musuhnya sendiri. Dan itu terkena kanker yang ada di leher. Pernah saya mendoakan seseorang, sebetulnya masih keluarga jauh dari saya. Ada sepasang suami istri ketika saya masih di Comal, dia tinggal di belakang rumah saya. Si istri ini sangat setia kepada suaminya, tetapi kemudian ketahuan suaminya berselingkuh, maka timbul kebencian yang luar biasa di dalam dirinya, sampai tiba-tiba keluar seperti uci-uci kecil di lehernya. Hanya dalam waktu 2 bulan itu sudah sebesar bola pingpong, saudara-saudara. Kemudian dibawa ke Bogor. Dibawa ke Bogor, saya tidak dengar berita selanjutnya. Tetapi ketika saya doa pagi, pada saat itu saya mendengar suara Tuhan mengatakan pergi ke Bogor. Saya bilang pergi ke Bogor mau ngapain? Saya tidak punya orang di sana, tidak punya saudara. Kemudian saya tanya-tanya, ternyata orang yang tinggal di belakang rumah saya itu ada di Bogor, di Tajur, saudara-saudara. Lalu saya pagi-pagi langsung naik pesawat dari Cengkareng, langsung naik bis Garuda waktu itu. Sampai ke Tajur. Di Tajur saya cari-cari, saudara-saudara, alamatnya. Akhirnya ketemu. Betapa mengerikannya ketika ketemu itu, benjolan itu sudah sebesar kepalan tangan. Dan perempuan itu sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Suaminya bersimpuh di kakinya, menciumi kakinya karena suaminya menyesal telah membuat istrinya jadi pahit hati, sakit hati. Saya bilang, saya panggil namanya karena itu masih keluarga saya. Cik, saya datang ke sini karena Tuhan yang memerintahkan saya untuk menjumpai kamu, supaya kamu mengampuni suamimu. Kalau kamu mengampuni suamimu, maka Tuhan akan memberkati. Saya tidak tahu apa maksudnya Tuhan. Saya hanya mengatakan apa yang Tuhan taruh di dalam hati saya. Ketika saya sampaikan begitu, karena saya tuduh kamu memiliki hati yang penuh dengan kepahitan. Perempuan ini nangis sejadi-jadinya, mereka berpelukan, saya biarkan mereka saling mengasihi satu dengan yang lain. Tetapi setelah itu, saudara-saudara, saya pamitan pulang. Ketika saya sampai rumah, kaki saya baru menjejakkan rumah kira-kira setengah jam, saya ditelepon kalau si Taji ini sudah dipanggil Tuhan.
Bayangkan saudara-saudara, kalau saya datang terlambat, dia mati dengan membawa kepahitan, nggak masuk surga orang seperti ini. Ya. Tetapi saya pun tidak menunda-nunda waktu saat itu. Karena itu mari kita belajar untuk mengampuni orang-orang yang berdosa terhadap kita. Atas nama pribadi dan keluarga serta seluruh jemaat Gereja Pemulihan Firman Surya Kebenaran Ambarawa, saya dan keluarga mengucapkan Kak Samyak Hasukot 5785, Bapak Yahweh Besem Yeshua Hamasya menyertai dan memberkati kita semua. Amin. Karena waktu sudah dibatasi, saya akhiri sampai di sini. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita naikkan pujian Aku Mengasihi Engkau Yeshua dengan segenap hati. Ketika saudara mengucapkan lagu ini, benarkah saudara mengasihi Yeshua dengan segenap hati? Firman Elohim katakan, kalau engkau mengasihi Tuhan, harusnya engkau mengasihi sesamamu. Aku mengasihi Engkau Yeshua dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yeshua dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Yahweh, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa Yahweh, melalui firman yang Engkau ajarkan kepada kami. Tuhan mendidik kami untuk belajar bisa mengampuni orang yang berdosa, yang bersalah terhadap kami. Karena itulah firman yang Engkau ajarkan kepada kami. Ketika kami merayakan Sukot, kami ingat bahwa Sukot itu merupakan manifestasi pengampunan sempurna dari Bapa Yahweh terhadap umat manusia. Kami seringkali berdosa di hadapan-Mu Bapa, tetapi Engkau penuh dengan pengampunan dan Engkau terus mengampuni kami. Berikan kemampuan kepada kami untuk kami pun bisa mengampuni orang yang berdosa terhadap kami. Dan kami sadar untuk melakukannya berat bagi kami. Karena itu kami memohon Ruach HaKodes berikan kemampuan kepada kami untuk melakukannya, supaya hidup kami benar di hadapan-Mu. Demi nama Adonai Yeshua Hamasya, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk, Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Bapak Yahweh. Amin. Engkau yang ajaib Tuhan. Engkau yang kami agungkan, kami tinggikan. Engkau lah Bapa yang kekal. Engkau lah Yahweh Ero. Amin. Segala kemuliaan pengagungan hanya bagi Engkau saja ya Bapak. Amin. Haleluya. Haleluya, Yahweh Elohim, Yahweh Haleluya, Yahweh Elohim, Yahweh sama, Yahweh
semesta bersunga bersama dengan surga di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu, semesta bersunga bersama dengan surga. Senada dengan surga. Bersama dengan surga, bersama dengan surga. Haleluya. Amin. Nyalakan apimu hanya bagi Bapak Yahweh. Amin. Glory Yesus. Engkau dahsyat, Engkau berkasa, Engkau yang kami agungkan, kami tinggikan. Haleluya. Amin. Haleluya. Jiwa bebas terlepas, kuasa mautlah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Hai, langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Suruhkan tinggi namanya, suruhkan ajaib namanya. Amin. Roh Kudus membakar setiap kali. Oh, naikkan pujian mukjizat terjadi, mengalir kuasamu, nyalakan apimu, ku nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Tercurah kuasamu, nyalakan apimu, ku nyanyi haleluya, haleluya. Keajaiban terjadi. Amin. Langkah kita takkan berhenti untuk mengikut Yesus Masih. Amin. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Suruhkan tinggi namanya, suruhkan ajaib namanya. Amin. Roh Kudus membakar setiap kali. Naikkan pujian mukjizat terjadi, mengalir kuasamu, nyalakan apimu, ku nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Tercurah kuasamu, nyalakan apimu, ku nyanyi haleluya, haleluya. Keajaiban terjadi. Haleluya. Bersama Yesus dengarkan haleluya. Keajaiban terjadi, mujizat terjadi. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Amin Yesus. Kau yang dah berkata
maka setiap kali naikkan pujian mukjizat terjadi. Mengalir kuasamu, nyalakan apiku, ku nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Tercurah kuasamu, nyalakan apiku, ku nyanyi haleluya, haleluya. Keajaiban terjadi. Masih mau menari bagi Bapak Yahweh? Amin. Amin. Haleluya. Engkau yang baik Tuhan. Penuh kuasa, kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka, kau setia dan selalu bersamaku, kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia.
sukacitaku dalam Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesus, kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Yesus. Menari bergembira, sukacitaku dalam Yesus. Sekali lagi kita katakan, menari bergembira, sukacitaku dalam Yesus. Haleluya. Kemuliaan Tuhan kita. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Kita mohon sambutan dari ketua. Haleluya, bersyukur pada Yahweh, sebab Dia baik, sangat baik, bahwa saatnya untuk selamanya kasih
Once upon a time, give me love, make me smile, till the end of life. Hold me up, hold me tight, lift me up to touch the sky, teaching me to love with heart, helping me open my mind. I can fly, I proud that I can fly, to give the best of mine, till the end of the time. Believe me, I can fly, I proud that I can fly, to give the best of mine, the heaven in the sky. Can you believe that you light up my way? No matter how that is my path, I never lose my fight. See me fly, I'm proud to fly, yeah, I show you the best of mine, till the end of the time. Believe me, I can fly, I'm seeing in the sky, show you the best of mine, the heaven in the sky. I can fly, proud that I can fly, to give the best of mine, till the end of the time. Believe me, I can fly, I'm proud that I can fly, to give the best of mine, the heaven in the sky. Nothing can stop me, spread my wings, it's so wide. GPF Mesias Juwangi. Persembahan pujian dari Ibu Gembala Jiwan Sutopo, GPF Mesias Juwangi. Enagim Yavo Esri mi Adonai Yosef Samayim Va'aretz Sainai El Hayarim Me'ayin Yavo Esri
Adonai Yesuati. Samayim baaret sa enay hari mi ayim Yahweh Esri mi Adonai Yesuati. Ine loyanu Eloyisan somer Israel. Rahmatku nyata bagiku, hidupku di dalam tanganmu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikanmu Yahweh. Sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau sangat baik. Aku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu Yahweh. Suaramu tuntunku lewati api, dalam gelap kau ada bagiku. Ku tahu sungguh kau Bapakku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikanmu Yahweh. Sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu Yahweh.
kebaikan-Mu Yahweh. Ku nyanyi kebaikan-Mu Yahweh. Terima kasih waktu yang diberikan pada saya.